Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas materi baru tentang elastisitas dan hukum Hooke. Ya, di mana kalian akan mempelajari dua subbab jadi empat, dua subbab, yaitu ada elastisitas dan ada hukum Hooke. Yang pertama, kamu harus mengetahui tentang elastisitas terlebih dahulu. Ada materi apa aja sih Bu kalau di elastisitas? Kalau di elastisitas itu ada yang namanya materi tegangan, ada materi regangan, ada modulus elastisitas dan batas-batas elastisitas. Sedangkan di hukum Hooke itu dia akan membahas tentang hukum Hooke, energi potensial elastis, tetapan gaya pada benda elastis, dan susunan pegas. Nanti di susunan pegas ini ada yang namanya susunan pegas seri dan paralel. Nah, Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang tegangan dan regangan terlebih dahulu. Karena dasarnya dari modulus elastisitas atau modulus yang itu berada di tegangan dan regangan. Kalau kamu udah hafal, nanti kamu akan bisa mengaplikasikannya ke rumus modulus elastisitas. Yang pertama ada tegangan. Tegangan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Ya, pada luas penampang tertentu. Yang namanya luas penampang itu dia lambangnya A. Ya. Biasanya di sini nanti yang ditanyakannya, yang dicarinya itu luas penampangnya berbentuk lingkaran. Maka kamu harus tahu dari rumus luas lingkaran itu apa. Tegangan lambangnya tau sama dengan F per A. Tau. Tau sama dengan F per A. Ingat, tau adalah tegangan. Tegangan adalah tau. F per A. Kamu ingetin. Tegangan, satuannya adalah Newton per meter persegi, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Nah, nanti luas penampangnya bisa kamu ganti menjadi PR kuadrat. Kenapa? Karena dia misalkan nanti luas penampangnya dia berbentuk lingkaran. Nah, berarti kamu harus hafal juga tuh ya rumus-rumus matematika kayak gimana. Nah, sekarang ada yang rumus regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Ingat regangan adalah lambangnya E, yaitu delta L per L0. Delta L per L0. E adalah regangan. Di regangan ini nggak ada yang namanya satuan, kecuali tegangan dan modulus elastisitas. Itu nanti harus pakai satuan. Ya, E adalah regangan, delta L. Yang namanya delta itu dia perubahan. Ya, mau dia perubahan pertambahan panjang atau perubahan pengurangan apa segala macam. Nah, ini perubahan panjang. Perubahan panjang berarti panjang akhir dikurang panjang mula-mula atau yang besar dikurang yang kecil, ya. Nah, delta L adalah pertambahan panjang benda, satuannya meter, L0 adalah panjang benda mula-mula, satuannya meter, dan LT adalah panjang benda akhir, satuannya meter. Nah, lanjut. Ada modulus yang. Modulus yang itu sama aja dia dengan modulus elastisitas. Besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Kamu tahu kan yang namanya meregangkan? Ya, meregangkan. Nah, nih seperti ini. Seperti ini. Nih. Nah, kalau dia nanti dikasih beban, maka dia itu akan meregang. Ya, sama aja kayak hubungan kalau ada orang ketiga. Gimana sih? Yang namanya ditambahin, ya pasti dia akan ngeregang dong. Gitu aja. Ya. Jadi modulus elastisitas atau modulus yang itu adalah tegangan peregangan. Tegangan tadi rumusnya apa? Tegangan tadi rumusnya F per A. Regangan rumusnya apa? Delta L per L0. Dibalik karena dia pembagian jadi F per A dikali L0 per delta L. Di mana Y adalah modulus yang, satuannya Newton per meter persegi, tau adalah tegangan, satuannya Newton persegi juga, dan E adalah regangan, dia tidak mempunyai satuan. F adalah gaya, A adalah luas permukaan, delta L adalah pertambahan panjang benda, dan L0 adalah panjang mula-mula benda. Nah, jadi nanti modulus yang dan regangan,
Modulus yang dan tegangan satuannya sama-sama Newton per meter persegi, kecuali regangan. Nah, ada batas-batas elastisitas. Ya, ada batas-batas elastisitas. Sifat elastis benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, nah maka benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya, kalau yang elastisitas itu adalah karet. Kamu kasih gaya nih, misalkan gaya dorong, kamu lempar gitu kan, atau ketapel. Kamu lempar nih, kamu lepas nih, pasti dia akan kembali ke bentuk semula. Dia akan masih tetap berbentuk lingkaran. Itu yang namanya elastisitas. Elastis ya, daerah elastis gitu. Atau karet itu dia namanya berbentuk elastis. Akan tetapi apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda secara permanen berubah bentuk. Berubah bentuk di sini maksudnya apa? Bisa aja benda itu akan patah. Ya, itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada daerah-daerah. Biasanya nanti itu kita dikasih tahu nih, kita dikasih grafik, kita suruh nentuin mana aja sih yang namanya daerah elastisitas, mana aja sih yang daerah plastis gitu. Kamu suruh nentuin. Jadi, daerah deformasi elastisitas itu dari O ke B atau dari A ke B. Ini elastisitas. Tapi yang namanya daerah plastis atau dia nantinya berbentuk patahan, itu lihat dari B ke D. B ke D itu namanya daerah plastis. Elastis dapat kembali ke bentuk semula, kalau plastis itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dah, kayak gitu. Berarti kamu harus tahu nih, mana daerah elastis, mana daerah plastis. Seperti itu ya. Nanti selanjutnya di video selanjutnya akan Ibu berikan tentang. Terima kasih.